Bismillahirrahmanirrahim. Berikut ini adalah pembahasan hewan ternak yang diperdebatkan oleh ulama di dalam masalah zakat. Nah, perihal ternak yang diperdebatkan oleh para ulama, ada yang memperdebatkan soal jenisnya, ada yang memperdebatkan soal sifatnya. Adapun yang menyangkut soal jenisnya adalah kuda. Kata mayoritas ulama, tidak ada zakat sama sekali terhadap kuda. Dan kata Imam Abu Hanifah, kuda itu wajib dizakati jika kuda tersebut itu diternakkan, yakni jika terdiri dari betina dan pejantan. Nah, perbedaan pendapat mereka itu disebabkan oleh adanya pertentangan kias dengan sebuah teks hadis, dan mungkin pertentangan teks hadis yang satu juga dengan teks hadis yang lainnya. Nah, teks hadis yang menyebutkan bahwa kuda itu tidak wajib dizakati adalah sabda dari Nabi, "Laisa 'alal muslimi fi 'abdihi wala farasihi shadaqatun." Artinya, tidak ada kewajiban atas seorang muslim menzakati budaknya dan juga kuda yang dimilikinya. Nah, adapun kias yang bertentangan dengan hadis yang bersifat umum tersebut adalah bahwa tujuan menggembala kuda adalah untuk dikembangkan supaya beranak, dan itu disamakan dengan unta dan juga sapi, sehingga wajib dizakati. Adapun teks hadis yang diduga dia bertentangan dengan hadis yang bersifat umum tersebut adalah setelah menerangkan bahwa ada hak Allah pada kuda adalah sabda Nabi, "Walam yansa haqqallahi fi riqabiha wala luhuriha," yang artinya, dan ia tidak boleh lupa akan hak Allah pada pundak kuda itu dan pada kegunaannya sebagai kendaraan. Dan menurut Imam Abu Hanifah, yang dimaksud dengan hak Allah adalah zakat yang berlaku pada kuda yang digembalakan. Sementara itu, menurut Ibnu Rus, hadis yang digunakan sebagai hujjah bahwa tidak ada kewajiban zakat pada kuda itu bersifat sangat global, umum. Nah, dalam masalah ini Imam Abu Hanifah itu berbeda pendapat dengan kedua orang muridnya, yaitu Abu Yusuf dan Muhammad. Ada riwayat sahih dari Umar yang mengatakan bahwa dia memungut zakat dari harta berupa kuda. Tetapi ada yang mengatakan juga bahwa hal itu karena kesadaran dari para pemiliknya sendiri. Nah, perihal yang diperdebatkan oleh para ulama tentang sifat ternak berupa unta, kemudian sapi dan kambing yang digembalakan dengan yang tidak digembalakan, maka sebagian dari mereka ada yang mewajibkan zakat terhadap harta berupa ketiga jenis ternak tersebut, baik yang digembalakan maupun yang tidak digembalakan. Kemudian Imam Al-Laits dan Imam Malik bin Anas itu cenderung pada pendapat yang ini. Tetapi sebagian ulama mengatakan bahwa tidak ada kewajiban zakat terhadap unta, kemudian sapi dan juga kambing yang tidak digembalakan. Pemicu timbulnya perbedaan pendapat adalah karena ada pertentangan antara dalil yang bersifat mutlak atau umum dengan dalil yang bersifat muqayyad atau terbatas. Hadis yang bersifat mutlak adalah sabda Nabi, "Fi arba'ina syatan syatun," yang artinya pada 40 ekor kambing maka zakatnya adalah seekor kambing. Dan hadis yang bersifat muqayyad adalah sabda Nabi, "Fi sa'imatil ghanami az-zakah," yang artinya kambing yang digembalakan itu wajib dizakati. Nah, ulama-ulama yang lebih mengunggulkan hadis yang bersifat mutlak atas hadis yang muqayyad, maka mereka katakan bahwa kambing yang digembalakan maupun yang tidak digembalakan maka itu sama-sama wajib dizakati. Sebaliknya, ulama-ulama yang lebih mengunggulkan hadis yang bersifat muqayyad atas hadis yang bersifat mutlak mengatakan bahwa yang wajib dizakati itu hanya kambing yang diternakkan saja.
Nah, kemudian tidak berbeda kalau dikatakan bahwa pemicu terjadinya perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam masalah ini itu juga adanya pertentangan dalil khitab yang bersifat umum. Dalil khitab tersebut adalah sabda Nabi yang artinya pada kambing yang digembalakan ada kewajiban zakat. Artinya bahwa pada kambing yang tidak digembalakan itu tidak ada kewajiban zakat. Muatan umum pada sabda Nabi yang artinya pada 40 ekor kambing zakatnya adalah seekor kambing, itu berarti bahwa dalam hal ini kambing yang digembalakan sama status hukumnya dengan kambing yang tidak digembalakan. Tetapi dalil umum itu lebih kuat daripada dalil khitab. Sama seperti memenangkan dalil yang khusus atas dalil yang umum itu lebih populer daripada yang sebaliknya. Kecuali pendapat Abu Muhammad bin Hazm yang lebih memenangkan dalil yang umum atas dalil yang khusus. Nah, kalau kambing yang digembalakan maupun yang tidak digembalakan itu sama-sama harus dizakati, demikian pula yang berlaku terhadap unta. Hal itu berdasarkan sabda Nabi, laisa fima duna khamsi daudin minal ibili shadaqatun. Yang artinya unta yang kurang dari 5 ekor itu tidak wajib dizakati. Nah, adapun tentang zakat sapi itu tidak ada hadis yang menetapkannya. Jadi dalam hal ini yang harus dijadikan sebagai pedoman adalah ijma, yakni bahwa yang wajib dizakati itu hanya sapi yang digembalakan. Pendapat yang membedakan antara sapi dengan unta dan kambing itu adalah pendapat ketiga yang sedikit kontroversial. Adapun kias yang bertentangan dengan sabda Nabi yang berbunyi pada 40 ekor kambing zakatnya adalah seekor kambing, itu adalah bahwa zakat itu dipungut dari harta yang ada kelebihannya. Dan zakat untuk ternak itu disyaratkan harus ternak yang digembalakan. Karena hal itu akan berkembang serta mendatangkan keuntungan. Itulah sebabnya ada syarat harus sudah mencapai waktu selama 1 tahun atau yang lazim disebut dengan istilah haul. Para ulama yang mentaksis hadis yang bersifat umum dengan kias seperti itu, mereka tidak mewajibkan zakat pada ternak yang tidak digembalakan. Sebaliknya, para ulama yang tidak mentaksis hal itu dan menganggap bahwa hadis yang bersifat umum itu lebih kuat, mereka mewajibkan zakat pada ternak yang digembalakan maupun ternak yang tidak digembalakan. Itulah yang diperdebatkan oleh para ulama tentang ternak yang wajib dizakati.